44 tak dapat aku duga kita nyanyikan semua baik. Nyanyian pujian dari nomor 44. Baik, salam selamat pagi Bapak Ibu. Anugerah Tuhan kita boleh ada Tuhan di minggu kedua ya di bulan Februari. Tidak terasa sudah memasuki bulan Februari. Dan memang bulan hujan ya, setiap hari hujan dan berakibat juga pada kondisi tubuh kita yang bisa flu, bisa pilek, bisa macam-macam akibat dari cuaca. Tapi kita tetap bersyukur kita boleh ada di rumah Tuhan. Dan memang hidup kita penuh dengan pilihan. Ketika kita merasa sakit, merasa malas untuk bangun, itu juga pilihan. Apakah kita akan terus di tempat tidur, menikmati tidur kita, atau bangun bersekutu dengan Tuhan, beribadah, dan datang ke tempat ibadah. Hidup kita penuh pilihan dan kita bersyukur hari ini kita memilih pilihan yang benar, pilihan yang tepat. Kita boleh ada di rumah Tuhan, walaupun enak ya kalau dingin-dingin tidur, apalagi masih libur. Enak juga kalau ada kenikmatan-kenikmatan semu yang bisa membuat kita tergoda untuk tidak memilih yang benar. Dan hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan untuk memilih. Ada dua pilihan yang diberikan kepada kita untuk kita pilih. Namun sebelumnya kita berdoa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa surgawi, kami bersyukur untuk kasih-Mu sehingga kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami memilih untuk tidak berbaring di tempat tidur, menikmati suasana dingin, dan juga tidak memilih untuk tetap ada di tempat tidur walaupun kondisi kami tidak sehat, tapi kami memilih untuk datang memuji Tuhan, beribadah memuji Tuhan. Karena pilihan kami ini benar-benar Tuhan berkati dengan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Roh Kudus yang bekerja di hati kami masing-masing sehingga kami akan mengerti firman-Mu, berikan penerangan dari apa yang akan kami bacakan dan apa yang diperdengarkan boleh masuk dalam hati kami, sehingga hati kami seperti tanah yang baik yang akan ditaburi benih firman Tuhan. Dan benih firman Tuhan itu akan berakar dan bertumbuh dan berbuah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kami juga yang akan berkata-kata Tuhan memakai sehingga kata-kata yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan
Dan Tuhan menjauhkan hal-hal yang mengganggu kami selama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya kami fokus kepada firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi jiwa kami dan roh kami. Berfirmanlah Tuhan karena kami sudah siap mendengarkannya. Namun sebelumnya kami mohon ampun atas dosa kami supaya kami boleh layak menerima berkat rohani, menerima berkat surgawi yaitu firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia 17 kita akan membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat 1 sampai 8 kita baca silih berganti. Saya membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu akan membacakan yang benar. Demikian silih berganti dari ayat 1 sampai yang ke-8. Kalau sudah dibuka, kita mulai demikianlah firman Tuhan. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada roh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Sebagai peringatan kepada mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaraanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami belakangnya dengan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Dari bacaan ini memang ini dibuatkan Yeremia tentang bangsa Yehuda. Ketika bangsa itu bersatu setelah Salomo, maka bangsa itu terbelah, ya, menjadi ada kerajaan utara 10 suku dan ada kerajaan selatan hanya 2 suku. Dan dibuatkan oleh Yeremia kepada 2 suku, yaitu kerajaan selatan. Kerajaan utara yang 10 suku pertama sudah ditabuhnya, sudah dibuat, ya, ke negeri asing. Dan dari bacaan ini kita melihat juga bahwa kerajaan selatan, yaitu Yehuda, kerajaan Yehuda juga dibuatkan akan ditawan. Bahkan mereka akan menjadi budak di negeri yang tidak mereka kenal, yaitu negeri yang merupakan musuh mereka. Namun yang mau kita lihat adalah 2 pilihan yang saya singgung di awal. Dan kita sebagai umat Kristen juga dihadapkan kepada pilihan ini. Dan memang semua orang ketika disuruh memilih apakah akan dikutuk atau diberkati. Ketika kita dihadapkan pada pilihan ini, tentu semua orang ingin diberkati. Makanya ketika kita berdoa, seringkali kita mendengar berkatilah makanan, berkatilah usaha, berkatilah ibadah kami, berkatilah apapun yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita semua ingin diberkati. Tetapi nyatanya apa yang terjadi? Sebenarnya bangsa Israel juga adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Bahkan bangsa yang dipilih dari sekian banyak bangsa. Tetapi nyatanya mereka dikutuk. Ya, dari bagian ini kita melihat bahwa mereka akan dibuang, mereka akan dicampakkan, bahkan mereka akan menjadi budak di antara musuh mereka. Dan kita akan diperhadapkan 2 pilihan dan kita masing-masing akan memilih mana yang sesuai
mana yang kita harapkan, dan pilihan itu ada konsekuensinya, ada akibatnya. Ya, ada yang berkata ketika salah memilih tukang cukur, maka akan menyesal berapa bulan? Mungkin hanya 2 minggu ya, atau 3 minggu. Salah memilih pasangan hidup, akan menyesal seumur hidup. Salah memilih juru selamat, akan menyesal selama-lamanya. Bukan hanya di dunia ini, tapi di akhirat. Dan kita juga dihadapkan kepada pilihan, apakah kita akan diberkati atau dikutuk. Dan pilihan yang pertama adalah bukan untuk dikutuk. Tidak ada orang yang ingin dikutuk. Ya, bahkan ketika kita mendengar orang mengatakan terkutuk engkau, kita tidak senang mendengarnya. Saya pernah mendengar kata ini dari seorang dosen, kamu terkutuk ya kalau kamu melakukan ini. Sebenarnya saya nggak enak mendengar itu. Dan kemudian beberapa hari tidak berbicara dengan beliau, karena saya tidak senang dikatakan terkutuk. Dan akhirnya dia mengetahui kenapa nggak mau bicara. Lalu saya katakan, saya tidak senang kalau Bapak mengatakan saya terkutuk. Akhirnya dia minta maaf, bahkan dikasih makan dan sebagainya. Memang karena amarahnya ya. Kita semua sebagai manusia juga ketika dikatakan kita terkutuk tidak senang. Apalagi kalau Tuhan sendiri yang mengutuk. Kalau kita membaca kata pertama terkutuk ini muncul ketika manusia jatuh dalam dosa. Kalau kita membaca dari Kejadian pasal 3 ayat 15, di sana ada kata terkutuklah engkau. Ya, memang itu kata-kata kepada iblis. Tapi selanjutnya juga manusia terkutuk. Tanah juga terkutuk. Kenapa? Karena dosa. Dosa mengakibatkan kutukan kepada bukan hanya manusia, tetapi kepada alam semesta. Dan kita ingin supaya kita jangan memilih kata terkutuk ini. Dari ayat yang ke-5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ketika kita mengandalkan manusia, Tuhan sendiri mengatakan terkutuk. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kekuatan sendiri, kita juga terkutuk. Ketika kita juga hati kita menjauh dari Tuhan, kita dikatakan terkutuk. Kekuatan kita terbatas. Siapapun kita sedang mengalami sakit, kita pernah sakit atau bahkan sedang sakit, ketika kita mengandalkan kekuatan kita terkutuk. Bahkan kita juga mengandalkan mungkin orang yang menjadi saudara kita di pemerintahan ini atau yang berkuasa di dunia ini. Ketika kita mengandalkan kepada manusia yang mungkin juga secara kekuasaan, secara politik, secara kekayaan mungkin juga beda atau melebihi orang-orang sebesar apapun kekayaan orang, kekuasaan orang di dunia ini. Ketika kita mengandalkan, ketika kita berharap kepada manusia, Tuhan mengatakan bahwa kita terkutuk. Kita bisa terkutuk ketika kita mengandalkan kepada diri kita sendiri juga. Oh, saya bisa melakukan ini karena aku. Oh, saya melakukan ini karena kekuatanku, karena kehebatanku, karena kerajinanku untuk kuliah, karena kerajinanku melakukan ini dan itu. Ketika kita mengandalkan kepada hal-hal yang kita lakukan, Tuhan mengatakan kita terkutuk. Dan kita tidak mau memilih ini. Tapi kalau kita memilih ini, maka ini yang akan terjadi. Dikatakan dia selanjutnya, orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan, ada akibatnya. Ya, yang pernah dikatakan, ia akan seperti. Ada ilustrasi yang diberikan, ia akan seperti. Artinya ketika dia terkutuk, ada akibat. Akibat yang diterima oleh orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Yang enam dikatakan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Mungkin kita melihat orang-orang di dunia ini kok sehat-sehat saja ya. Malahan mungkin lebih kaya dari kita karena dia mengandalkan politiknya, mengandalkan kelicikannya, mengelabui lawan politiknya, mengelabui orang-orang bisnisnya. Tapi ketika kita melihat firman Tuhan ini, orang yang mengandalkan dirinya sendiri, orang yang mengandalkan manusia, orang yang hatinya menjauh dari Tuhan, Tuhan mengatakan ia tidak akan mengalami datangnya keadaan
baik. Walaupun sebenarnya keadaan mereka, bahkan Pemasmur mengatakan, Pemasmur sendiri pernah kecewa, pernah memberontak kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang berbuat dosa justru kaya-kaya, gemuk-gemuk. Tapi akhirnya dia mengetahui, firman Tuhan mengatakan akhir hidup mereka penuh dengan kesengsaraan. Bahkan ketika mereka tidak menerima Tuhan dan tidak bertobat, akhirnya mereka mengalami siksaan yang sangat besar, yang selama-lamanya. Dan itu sudah kita lihat dalam kisah Lazarus dengan orang kaya. Orang kaya dalam hidupnya selalu mengalami hal-hal yang baik, selalu mengalami hal-hal yang menyenangkan. Tetapi Lazarus bahkan dia juga mengambil remah-remah dari makanan yang jahat. Tapi kita mau tidak mau mengambil doktrin bahwa orang kaya itu selalu akan masuk neraka, enggak. Kunci dari ayat itu adalah, dari kisah itu, orang yang hidupnya mengandalkan pada kekayaannya, pada kekuasaannya, tanpa bertobat akan mengalami siksaan. Dan orang yang mengalami siksaan tanda petik di dunia ini, mengalami kekurangan, sakit penyakit, tapi ketika mengandalkan Tuhan itu akan mendapat. Bahkan ketika menaruh imannya kepada Kristus akan mengalami kehidupannya. Di dunia ini umur manusia bisa berapa? Ya, memang sejak manusia pertama sampai zaman Henok umurnya panjang-panjang. Ada yang umur manusia paling besar, paling tua 969, hampir 1000 tahun, yaitu Metusalah. Tapi setelah itu berkurang hingga 120, bahkan muncul di Mazmur hanya 70, kalau kuat 80. Dan itulah rata-rata umur manusia. Kekayaan, kekuasaan yang terhebat di dunia ini. Secara pribadi kita lihat presiden kita Soeharto hanya berkuasa sampai 32 tahun. Nah, akhirnya lengser. Jadinya sekarang bagaimana? Apa yang kita bisa nikmati di dunia ini terbatas. Makanya kita tidak boleh mengandalkan kepada apa yang kita miliki, kepada apa yang saudara-saudara kita miliki, kepada apa yang teman-teman kita atau suhu kita atau siapapun di dunia ini yang kita andalkan. Ini terbatas dan kita akan dikutuk. Tidak akan pernah mengalami datangnya kebaikan ketika hatinya selalu mengandalkan kepada dirinya, kepada manusia, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Sangat jelas dikatakan di ayat ke-6, ya. Bukan hanya dia tidak akan mengalami keadaan baik, bahkan dikatakan ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Ya. Kita mungkin belum pernah di padang gurun. Tapi kalau kita menyaksikan di TV bagaimana padang gurun itu tidak ada apa, air pun susah. Bahkan dikatakan selanjutnya di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Bayangkan kita sendirian di dunia ini. Ya pernah ada film yang kalau Bapak pernah nonton, tidak ada orang, dia sendiri. Dia seperti orang gila, ya. Bercermin, jadi melakukan hal-hal yang menghibur diri sendiri tapi menunjukkan kegilaannya. Kenapa? Karena manusia itu sebenarnya manusia yang harus bersosialisasi, ya, tidak bisa hidup sendiri. Sehebat apapun kita memerlukan orang lain, memerlukan manusia lain. Itu sebabnya ketika ada negara di boykot, rakyatnya menderita. Ketika tidak ada bantuan, ketika tidak ada hubungan dengan negara-negara lain, maka apa yang terjadi kepada negara itu? Tinggal tunggu akan hancur. Demikian orang yang mengandalkan manusia lain, mengandalkan kekuatannya dan hatinya menjauh dari Tuhan, maka apa yang terjadi? Bisa saja dia sekarang menikmati keberhasilannya, kekuatannya, tapi ingat, waktu Tuhan akan melihat, waktu Tuhan akan menunjukkan, menyatakan bahwa orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan pasti akan mengalami penderitaan yang tidak henti-hentinya. Secara khusus tidak akan mengalami hidup yang kekal. Ya, kenapa? Karena orang kaya juga pada waktu zaman Yesus, dia sebenarnya
ingin menunjukkan bahwa dia seorang sombong ya. Dia mengatakan bahwa saya telah melakukan semua hukum Taurat. Tapi nyatanya tidak. Ketika dia disuruh menjual hartanya sebagai bagian dari mengasihi sesama. Ya, inti dari hukum Taurat adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Tapi ketika dia disuruh menjual hartanya, dia pulang dengan sedih. Kenapa? Karena sebenarnya dia mengandalkan hatinya berbau kepada kekuatannya, kepada hartanya. Akhirnya dia tidak mengalami hidup. Kita bersyukur ketika kita sudah menerima Kristus. Tuhan ingin supaya kita jangan memilih untuk terkutuk. Ya, karena apa? Ketika Tuhan sudah memberkati kita dan berkat Tuhan kita sia-siakan dengan memilih, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan manusia, dan hati kita menjauh dari Tuhan, maka tinggal tunggu waktunya kita akan dikutuk. Dan hasil dari kutuk itu akibatnya kita tidak akan mendapatkan hal yang baik, tidak akan pernah mengalami datangnya kebaikan, dan bahkan kita seperti orang gila hanya sendirian. Ya, walaupun ada juga orang di keramaian tapi kesepian. Ya, ramai orang, kenapakah hatinya kosong? Apa ini mungkin pernah mendengar atau menonton kisah seorang pelawak. Dia bisa menghibur orang, membuat orang ketawa, senang, tapi akhirnya dia bunuh diri. Kenapa? Karena hatinya menjauh dari Tuhan, hatinya kosong, tidak diisi oleh firman Tuhan, tidak diisi oleh hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan itu adalah pilihan yang tidak benar. Jangan kita memilih untuk dikutuk. Kalau manusia mengutuk, kita tidak senang, apalagi Tuhan. Jangan sampai Tuhan mengutuk kita. Karena apa? Karena kita memilih pilihan yang salah. Karena kita memilih untuk mengandalkan diri kita, kekuatan kita, kepintaran kita, atau apapun yang kita miliki. Tiba-tiba kita akan dikutuk. Itu pilihan yang pertama, jangan memilih. Jadi ketika kita tidak memilih juga, itu juga pilihan. Memang sebentar lagi ada pemilu ya, tahun 2024 sudah mulai ramai, baik di sosial media, baik secara langsung, ya biasanya politik. Ya. Ada orang yang memilih untuk tidak memilih. Ketika itu orang jadi golput, itu juga pilihan dia. Namun memang kita diharapkan jangan golput supaya kita bisa menentukan, walaupun satu suara menentukan masa depan. Kita berdoa supaya agak masuk ke sana, bukan menyuruh memilih si A si B, tapi kita memilih berdoa supaya Tuhan memilih pemimpin yang benar-benar mau bekerja untuk memajukan Indonesia dan masyarakat. Hubungannya dengan ini adalah ketika kita tidak memilih untuk terkutuk, itu juga pilihan. Jadi pilihan pertama adalah jangan memilih untuk terkutuk. Tapi yang kedua apa? Pilihlah untuk diberkati, dari ayat 7. Ya, ayat 5 itu pilihan untuk tidak memilih terkutuk, dan akibatnya ada ayat 6. Nah, kita melihat pilihan yang seharusnya kita pilih adalah di ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ada kata diberkati. Dari awal saya singgung, semua kita ingin diberkati. Tapi kadang kita tidak diberkati karena kita salah memilih, tidak memilih apa yang seharusnya. Kita harusnya mengandalkan Tuhan supaya kita diberkati. Dikatakan di ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berbeda sedikit ya, dari ayat yang kelima memang ada tiga option ya. Yang pertama itu yang mengandalkan manusia, kemudian yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Ada 3 option dari pilihan kalau mau dikutuk. Tapi untuk kita diberkati ada 2, mengandalkan Tuhan. Andalan kita siapa? Harusnya Tuhan. Mungkin kata-kata ini sudah sering kita dengar, tapi ketika kita mempraktikkan, itu sangat susah ketika kita mengalami hal yang tidak mengenakan. Aduh, saya tidak ada lagi orang. Aduh, saya tidak ada menolong ini lagi, melakukan ini dan itu.
sudah si Ali sudah pergi, saya ini sendirian. Akhirnya kita mengeluh, menangis. Kenapa? Karena kita merasa sendirian. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu ada dimanapun dan Tuhan Maha Kuasa. Ketika kita mengandalkan manusia, sekalipun dia punya, sekalipun dia kaya, belum tentu dia akan mau. Karena dia juga perlu ditolong. Sebab apapun manusia pasti dia perlu ditolong juga. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak perlu ditolong dan Tuhan yang menolong. Itu sebabnya tidak perlu ada front pembela Kristen atau front pembela Allah, pembela Tuhan. Tidak. Ketika kita mau membela Tuhan, seolah-olah Tuhan itu lemah, seolah-olah Tuhan itu tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan seolah-olah Tuhan itu di bawah kita, perlu ditolong. Sebenarnya kita lah yang perlu ditolong. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Makanya kita perlu dan harus mengandalkan Dia. Dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Andalan kita satu-satunya adalah Tuhan. Sekalipun Tuhan bisa memakai manusia, sekalipun Tuhan bisa memakai bukan hanya manusia, tapi benda-benda alam, keadaan dan sebagainya, tapi sumbernya adalah Tuhan. Ketika kita meminta berkat, sebenarnya jangan kita minta berkat, kita harus minta Tuhan yang berkuasa. Ketika kita meminta berkat, itu adalah saluran-saluran. Yang perlu kita minta adalah sumbernya. Ada saluran-saluran. Jadi jangan kita berdoa, Tuhan, gerakkanlah hati si A untuk menolong saya. Enggak. Tuhan bisa memakai bukan hanya dia. Atau tolonglah saya Tuhan makan obat ini supaya sembuh. Tidak juga. Tuhan bahkan bisa memakai minuman biasa untuk menyembuhkan. Terserah Tuhan bagaimana kita ditolong. Dan ketika ada orang yang menyaksikan bahwa saya mau memakai obat ini begini-begini, akhirnya mengandalkan obat itu yang salah. Cara Tuhan menolong si A, si B, si C tidak akan selalu sama. Karenanya kita tidak mencoba mencari cara-cara itu. Kesaksian si A, oh makan obat ini. Kesaksian si B, oh makan obat ini. Ya baik kita mendengar, tapi kita harus meminta kepada Tuhan. Kita minta mana yang Tuhan mau pakai dalam hidup saya. Mana yang Tuhan inginkan untuk saya bisa berkelanjutan, untuk saya bisa terus hidup sebagaimana Tuhan inginkan. Dan Tuhan ingin supaya kita mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan ada kata dan di situ. Dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Minggu lalu atau 2 minggu lalu kita mendengar juga ya, harapan kita kepada pemimpin yang baru bagaimana? Harapan kita kepada Bapak Jokowi yang sekarang memimpin bagaimana? Kita memang berharap kepada pemimpin-pemimpin, tapi harapan kita sesungguhnya adalah kepada Tuhan. Prediksi-prediksi pemimpin di tahun 2023 bisa membuat kita takut, tapi harapan kita, mari menaruh harapan kita kepada Tuhan, bukan prediksi-prediksi orang, bukan kepada apa yang dipikirkan oleh orang-orang, tapi Tuhan ingin supaya kita menaruh harapan kita pada Tuhan. Ini pilihan yang kedua. Sebenarnya berhubungan dengan pilihan pertama. Ketika kita tidak memilih tertutup, pasti kita akan memilih diberkati. Kebalikannya, ketika kita tidak memilih untuk diberkati, pasti akan jadinya memilih dikutuk. Jadi dari antara dua pilihan ini, pilih satu. Tidak boleh pilih dua-duanya. Oh saya mau dikutuk sekaligus diberkati, enggak. Ada orang mengatakan, oh saya mau di tengah-tengah saja. Ya ada orang bercanda, ya ini hanya lelucon, enggak ada masuk teori dalam doktrin. Jadi yang mengatakan saya nanti mau kalau di tengah-tengah aja, tidak di surga, tidak di neraka. Kenapa? Supaya nanti bisa jualan es di sana katanya. Jadi dalam kita tidak seperti itu. Kalau mau ke surga tidak ada di tengah-tengah. Ya memilih diberkati, tidak ada tengah-tengah.
Ya, Tuhan ingin supaya kita diberkati. Dan caranya bagaimana? Mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kenapa? Di ayat 8 ada berkat, ya. Kalau di ayat 6 itu akibat, ayat 8 ada berkat yang diberikan pada orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di ayat 8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kata ditanam itu perlu kita perhatikan. Itu adalah kata atau kalimat pasif. Jadi dia tidak menanam dirinya sendiri, tapi sengaja ditanam. Ya, jadi bukan tumbuh sendiri. Orang yang diberkati dengan mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kenapa perlu di tepi air? Supaya selalu akan mengalami makanan, sari makanan, ya. Ketika suatu pohon ditanam di tepi air, maka dia akan selalu mendapatkan sari-sari makanan, baik dari air, baik juga dari tanah yang subur. Artinya ketika kita mengandalkan Tuhan, sekalipun krisis moneter sudah berlalu tahun 98, bisa juga tahun 2023 terulang. Kita nggak tahu. Tahun 2023 bahkan diprediksi. Tapi kita tidak akan mengalami kesusahan. Kenapa? Karena kita seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon yang tidak ada air, yang mengalami kemarau akan lalu. Itulah orang yang terkutuk. Tapi ketika kita ditanam di tepi air, walaupun tidak ada hujan, walaupun musim kemarau, maka air itu akan terus mengalir, akan memberi makanan, sehingga pohon itu bisa terus tumbuh, berakar, dan berbuah. Itu bedanya dengan orang yang terkutuk. Bahkan lebih dijelaskan di ayat 8, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya akar-akarnya akan mengambil makanan, yang mengambil sumber makanan dari air itu. Kenapa? Karena akarnya merambat. Ya, akar-akarnya merambat di tepi batang air. Kemudian, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Kenapa? Walaupun panas terik, tapi dari bawah akan datang sumber air. Dia tidak akan mengalami panas terik. Karena apa? Dia ditanam di tepi air yang akar-akarnya merambat ke tepi batang air, hingga dia bisa bertumbuh, menghasilkan buah. Baik katakan yang daunnya tetap hijau. Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Nusa Tenggara Timur, di sana banyak tumbuhan yang seperti musim gugur. Kenapa? Karena di sana banyak batu. Ya, banyak batu, akhirnya tanaman tidak tumbuh tapi layu, bahkan berguguran. Ya. Beberapa kali ke sana, bukan hanya hari-hari tertentu, bahkan walaupun musim hujan, ya tetap saja gugur. Kenapa? Karena tidak tumbuh dengan baik. Karena tanahnya itu tanah yang berbatu-batu, yang tidak akan bisa merambatkan akar-akarnya ke bawah. Akhirnya dia mengalami keguguran. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, walau karena ditanam di tempat yang subur, di tempat di tepi air yang mengalir airnya terus, walaupun di sebelah sana panas terik, musim kemarau, daunnya tetap hijau. Artinya daunnya tetap hijau apa? Akan menghasilkan buah-buah. Ya, akan menghasilkan buah-buah. Jadi katakan sini, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ya, 3 tahun ini tahun kering umumnya, bahkan mal-mal sudah pada tutup. Mungkin berpikir, kan sekarang ini zaman online,
Tapi bukan hanya mall, ada juga platform-platform yang tutup juga. Contohnya jadi ID ya, tutup juga. Kenapa? Nggak tahan, karena krisis. Kita nggak tahu juga ada lagi yang akan tutup nanti. Mall tutup, ya. Akibat dari mall tutup apa? Ada kekeringan, hilang pekerjaan. Bahkan kita juga mungkin mengalami hal seperti itu. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan mengatakan tidak akan pernah khawatir akan tahun kekeringan. Dan yang akhirnya dikatakan dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini perlu kita praktek. Ketika masa krisis, bagaimana keadaan kita? Apakah sama dengan orang lain yang tidak mengandalkan Tuhan? Tapi memang perlu digarisbawahi. Yang dimaksud berkat ini adalah bukan hanya berhubungan dengan materi. Tersebut juga memang berkat rohani. Berkat rohani. Kenapa ketika kita miskin mengalami kesusahan, tapi kita tetap bersuka cita, dan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Sukacita, hati yang bergembira, hati yang penuh dengan kegembiraan di dalam Tuhan, bukan hanya karena keadaan. Bahkan mungkin keadaan kita membuat kita bisa sedih, tapi hati kita bisa bersuka. Itulah berkat yang lebih mahal daripada materi. Tapi Tuhan tidak hanya memberikan berkat jasmani, berkat materi, tapi juga berkat rohani. Jadi katakan sini yang tidak berhenti menghasilkan buah. Pohon-pohon lain bisa berhenti menghasilkan buah karena tidak mendapat sari-sari makanan, karena tidak mendapat air, karena dia mengalami terik matahari, mengalami kekeringan. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, dikatakan dia tidak akan pernah mengalami terik matahari. Dia akan mendapat makanan dari sumber air. Dia akan tidak khawatir akan tahun kekeringan dan tidak berhenti menghasilkan buah. Itu kenapa? Karena dia diberkati Tuhan. Bapak Ibu, ketika memeriksa Alkitab, nanti boleh diperiksa, kata pertama yang muncul diberkati ada ketika manusia diciptakan. Sebenarnya Tuhan dari awal ingin memberkati. Kalau kita membaca dari Kejadian pasal 1, ya, dikatakan di sana Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, ya, memberkati manusia. Jadi artinya apa? Ketika Tuhan menciptakan, pada waktu penciptaan saja, Tuhan ingin supaya manusia itu diberkati. Boleh dibaca Pak Siringo-ringo. Silakan baca Kejadian 1 ayat 22. Kejadian 1 ayat yang ke-22. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Ya, jadi kata yang pertama kata diberkati. Ya, memang memberkati. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Ya, pada waktu penciptaan Tuhan ingin supaya bukan hanya manusia tapi semua ciptaannya diberkati. Tapi akhirnya terkutuk karena dosa. Artinya ketika dosa masih ada, tidak akan pernah Tuhan memberkati. Ya, ketika kita menerima Kristus, kita akan diberkati dengan keselamatan, hidup kekal. Itu sudah dijamin Tuhan. Tapi ketika kita menjadi orang Kristen, ada kalanya juga ada orang Kristen duniawi. Yang sangat jelas dalam kitab Korintus, ya. Mereka sudah Kristen benar, tapi hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan akhirnya mereka tidak diberkati, bahkan terkutuk. Kan kita tidak mau seperti itu. Tuhan ingin supaya kita terus diberkati. Dan masalahnya adalah
dosa. Ketika masih ada dosa, walaupun sudah terima Yesus, tapi orang Kristen yang duniawi tidak akan diberkati Tuhan. Dan itu sangat jelas pemazmur dari zaman dulu. Tidak pernah orang benar itu dikutuk, tapi orang benar itu diberkati. Bahkan keturunannya juga dikatakan akan menjadi berkat dan memberi pinjaman. Bukan meminjam, tapi memberi pinjaman. Kenapa? Karena Tuhan memberkati. Jadi supaya kita diberkati memang mengandalkan Tuhan, menaruh pada Tuhan, dan membereskan dosa. Anda sangat jelas Tuhan dari awal ingin memberkati bukan hanya manusia tapi seluruh ciptaan. Tapi ketika muncul dosa di Kejadian pasal yang ketiga ayat 15, terkutuk bukan hanya hewan, bukan hanya iblis, tapi tanah dan manusia. Tuhan ingin supaya hubungan kembali seperti awal. Tuhan berkati bukan hanya manusia tapi semua. Makanya kita perlu memberitakan Injil supaya orang bertobat dan menerima berkat surgawi yaitu keselamatan. Dan setelah mereka menerima keselamatan, dilatih ya, di follow up supaya bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya hidupnya akan terus diberkati. Itulah pilihan yang Tuhan ingin tawarkan pada kita, hanya dua. Dan dari dua ini pilih satu. Dan pilihan kita bukan untuk dikutuk, tapi untuk diberkati. Ketika kita salah memilih dikutuk, maka kita otomatis tidak akan diberkati. Tapi ketika kita ingin diberkati, maka kita tidak akan memilih itu. Dan itu juga dari awal Tuhan tawarkan kepada orang Israel. Mari kita membuka Ulangan pasal 11. Ulangan 11 ayat yang ke-26. Ulangan 11 ayat 26. Bisa minta tolong Pak Maurits membaca Ulangan 11 ayat 26. Ayat yang 26. 6 dan 27. Demikian firman Tuhan. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk 28. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Sangat jelas Tuhan juga menawarkan kepada kita. Kalau kita mau diberkati Tuhan, cara berikutnya adalah mendengar. Ya. Ayat 26 dikatakan, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini. Dan hari ini juga Tuhan memperhadapkan pada kita masing-masing jemaat tempat ini, yaitu berkat dan kutuk. Jadi kalau dulu ada lagu madu dan racun, ya lagu yang cukup fenomenal ya di remaja zamannya. Kalau zaman sekarang nggak tahu lagu apa yang fenomenal. Racun, madu, ya otomatis siapapun ingin memilih racun, memilih madu, tidak akan pernah memilih racun. Tapi ada orang juga yang senang racun, memilih yang salah. Tuhan juga ini saat ini memperhadapkan kepada kita berkat dan kutuk. Pilih berkat atau kutuk. Kalau kita mau diberkati, caranya dikatakan di ayat yang ke-26 ya. 27, berkat apabila kamu mendengar perintah Tuhan Allahmu. Ya, memang ini tulis ulangan mengulang kisah. Ulangan artinya mengulang kisah dari kejadian sampai bilangan dengan membuat keterangan-keterangan, kesimpulan-kesimpulan dari kisah perjalanan mereka.
Dan kesimpulannya salah satu adalah memilih untuk diberkati. Karena Tuhan sudah memberikan banyak pengalaman baik jasmani dan rohani pada bangsa Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tuhan sudah memberikan banyak contoh dan Tuhan ingin supaya mereka diberkati dengan mendengar, ya. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan yang akan memberkati ketika orang Israel mendengar firman Tuhan yang disampaikan dari Musa. Dan Tuhan juga akan memberkati kita semua ketika kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-hamba Tuhan dari balik lembah ini. Baik melalui PA juga yang biasanya diadakan aslinya. Kita akan diberkati ketika kita mendengar. Mendengar artinya bukan hanya mendengar dulu, mendengar artinya melakukan. Ya, mendengar sama dengan melakukan. Dan dimaksud dari ini. Ada anak yang dipanggil dengar dia, iya, tapi dia isi terus. Dan kita sangat jengkel ya pada anak yang seperti ini. Udah dipanggil berulang, asik main handphone terus. Tapi mendengarnya menjawab dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru, orang tua atau siapapun yang memanggil. Demikian juga arti mendengar di sini adalah mengikuti, ya, melakukan perintah Tuhan. Mendengar maka akan diberkati. Sebaliknya ayat yang ke-28, dan kutuk jika kamu tidak mendengar. Selalu ada perbandingan, ada oposit. Ya, kalau mendengar diberkati, kalau tidak mendengar dikutuk. Jadi hanya dua. Lagi-lagi kembali ke Yeremia tadi, diberkati atau dikutuk. Ada cara. Kalau kita mau dikutuk, ya andalkan diri, tidak mendengar firman Tuhan, tidak membereskan dosa. Tapi kalau kita mau mendengar, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan, membereskan dosa, dan mendengar atau melakukan perintah Tuhan pada hari ini. Ya, ayat 26 dikatakan 28, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang diperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kita juga bisa mengikuti Allah lain. Mungkin kita tidak ada patung, tidak menyembah sesajen-sajen, mungkin tidak menyembah pohon-pohon. Tapi ketika kita menggunakan handphone kita, itu menjadi berhala. Ketika kita hanya nonton sinetron, nonton film, atau melakukan kesukaan kita, hobi kita, itu juga menjadi berhala zaman now. Berhala-berhala zaman now bukan lagi benda-benda patung atau pohon-pohon atau berupa berhala-berhala yang kelihatan. Tapi bisa benda-benda yang kita pakai setiap hari. Apapun itu, ketika itu yang kita utamakan dalam hidup kita, itu menjadi berhala. Dan Tuhan ingin supaya kita tidak memilih berhala apapun dalam kehidupan kita, tapi kita ingin memilih Tuhan, mendengar firman Tuhan, menaruh harapan kita, mengandalkan Dia, dan membereskan dosa. Dan Tuhan ingin memberkati kita. Biarlah Tuhan menolong kita supaya kita dalam hidup kita ada dua pilihan. Ketika kita ingin memilih diberkati, maka andalkan Tuhan, taruh harapan pada Tuhan, membereskan dosa-dosa, dan mendengar dengan melakukan firman Tuhan. Dan kalau kita tidak diberkati, tinggal kebalikannya saja. Tuhan ini supaya kita diberkati. Karena Tuhan menolong kita supaya apa yang kita dengar dari firman Tuhan pada hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk memilih pilihan, dan Tuhan tawarkan apakah berkat atau kutuk. Kami rindu supaya kami tidak dikutuk oleh Tuhan. Kami rindu supaya kami diberkati oleh Tuhan, untuk Tuhan kami, supaya kami mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami pada Tuhan, membereskan dosa yang mungkin kami masih simpan, dengan bertobat, minta pengampunan dan penyucian dari Tuhan.
kami mendengar firman Tuhan dengan melakukannya. Kira-kira Tuhan yang berbicara terus pada hati kami masing-masing. Mau sudah selesai berkata-kata, namun Roh Kudus bisa terus berbicara di hati kami masing-masing, supaya sepanjang umur hidup kami ingin diberkati Tuhan, dan kami tidak mau berkecewa. Ampunkan Tuhan jika ada yang kurang berkenan nama selama menyampaikan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.